Oke, selamat siang teman-teman. Sudah bisa kita mulai ya? Selamat siang, Mbak. Mbak. Selamat siang, Mbak. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih ya Allah atas karuniamu kita dapat melaksanakan kuliah pada siang hari ini. Ya Allah, lancarkanlah perkuliahan hari ini, berikanlah kemudahan bagi kami dalam menuntut ilmu, sehingga kita dapat menyelesaikan PPG ini dengan baik dan segera mendapatkan serdik. Amin. Presentasi saya sudah terlihat? Oke, Mbak. Sudah, Mbak. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil refleksi mata kuliah literasi dasar. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Pengalaman yang berguna dan menarik bagi saya terkait mata kuliah literasi dasar pada topik 4, lingkungan kaya literasi. Lingkungan kaya literasi merupakan bagian penting dalam pengembangan budaya literasi sekolah. Siswa disuguhkan dengan berbagai jenis teks seperti poster, cerita dinding, mading, dan lain sebagainya. Lingkungan sekolah yang seperti ini memberikan kesempatan siswa untuk membiasakan keterampilan literasi. Salah satu bagian dari sekolah yang bisa dijadikan sebagai lingkungan yang kaya literasi adalah kelas, di mana lingkungan kelas sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Lingkungan kelas yang kaya akan literasi ditunjukkan oleh banyaknya tulisan yang dapat dibaca oleh siswa, baik itu yang menempel di dinding, di papan tulis, maupun di buku. Dalam konsep kelas yang kaya akan literasi, memotivasi belajar sangat diperlukan untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, menumbuhkan sikap positif terhadap membaca dan menulis. Kelas yang kaya akan literasi ditujukan dengan banyaknya tulisan di dalam kelas yang bisa berupa nama peserta didik, alfabet, nama hari, nama bulan, dan jadwal kegiatan kelas. Selanjutnya, beberapa cara untuk menciptakan lingkungan yang kaya literasi. Yang pertama yaitu pajangan karya siswa. Setiap karya siswa yang dipajang akan memberikan motivasi siswa untuk menghasilkan karya yang lebih baik, di mana guru dapat memajangnya dengan ditempel atau digantung. Selain itu, pajangan juga bisa diganti sesuai dengan topik pembelajaran yang sedang dibahas, sehingga kelas tidak terasa membosankan. Yang kedua yaitu pojok baca. Pojok baca dibuat dengan tujuan menunjang kegiatan membaca mandiri. Isinya bisa berupa buku cerita, majalah, atau buku lainnya disesuaikan dengan minat, usia, dan kemampuan membaca siswa. Selain itu, pengaturan pojok baca dapat diatur oleh guru sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu majalah dinding. Mading merupakan salah satu bentuk sekolah kaya akan literasi, di mana dalam mading termuat banyak informasi tentang kegiatan sekolah dan karya siswa berupa puisi, pantun, cerpen, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu penguatan pendidikan karakter atau PPK. PPK merupakan salah satu kegiatan yang bisa dijadikan sebagai penguatan literasi, di mana dalam PPK ini terdapat berbagai jenis penampilan dari perwakilan setiap kelas, seperti penampilan lagu nasional, kesenian budaya, drama, dan lain sebagainya, di mana hal ini merupakan salah satu bentuk dari literasi. Selanjutnya, pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik? Pengalaman belajar yang berguna tapi kurang menarik bagi saya adalah pada bagian strategi pengembangan keterampilan membaca, di mana dalam mengembangkan keterampilan membaca dengan strategi membaca terbimbing teruntuk siswa yang perlu bimbingan membaca.
Kegiatan ini kurang menarik bagi saya karena guru akan lebih fokus untuk membimbing peserta didik yang perlu bimbingan dalam membaca, sehingga kurang memperhatikan peserta didik yang lain. Selanjutnya, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna pada topik ini yaitu berkaitan dengan tugas aksi nyata yang berupa membuat program lingkungan sekolah literat yang nantinya dijalankan atau diterapkan di sekolah PPL. Kelompok saya sudah merancang beberapa program literasi, salah satunya adalah dengan memanfaatkan majalah dinding, di mana program tersebut nantinya mengumpulkan siswa untuk membuat suatu karya bisa berupa gambar untuk kelas rendah dan puisi, pantun atau cerpen untuk kelas tinggi, yang nantinya karya yang bagus akan dipajang di mading. Namun sayangnya ini hanya sebatas konsep saja tanpa adanya tindak lanjut. Selanjutnya, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna menurut saya tidak ada, karena semua materi dalam mata kuliah literasi dasar dan mata kuliah lain semuanya penting untuk dipelajari sebagai bentuk bekal calon guru profesional di masa depan. Apa yang telah terjadi? Dalam lingkungan sekolah yang kaya akan literasi, terdapat banyak sekali hal baru yang saya pelajari, bahwa literasi tidak hanya tentang konsep membaca dan menulis, tetapi literasi merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan merespon informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Literasi penting untuk dibudayakan agar lebih bijak dalam memanfaatkan informasi dalam memilah dan memilih informasi yang bermanfaat. Untuk itu, diterapkannya program GLS atau Gerakan Literasi Sekolah, khususnya pada peserta didik. Literasi sekolah dasar melibatkan pengembangan komunikasi lisan dan tertulis dengan mempelajari keterampilan membaca, yaitu pengetahuan huruf, kefasihan membaca, pengetahuan kosakata, dan pemahaman bacaan. Kemudian keterampilan menulis, berbicara, dan mendengarkan. Oleh karena itu, lingkungan yang kaya akan literasi dapat membantu siswa dalam pengembangan kemampuan literasinya. Lingkungan sekolah kaya literasi merupakan bagian penting dalam pengembangan budaya literasi. Siswa dapat banyak berinteraksi dengan berbagai jenis teks seperti majalah dinding, poster, buku cerita, dan lain sebagainya. Lingkungan sekolah yang seperti ini memberikan banyak kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kebiasaan dan keterampilan literasi. Selain itu, pada topik ini, saya mengetahui bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang kaya literasi. Lingkungan kelas yang kaya literasi merupakan lingkungan kelas yang kaya dengan media kebahasaan dan cetakan, dengan penataan yang dapat disesuaikan dengan masing-masing kreativitas guru dan siswa. Hal ini menjadi penting bagi saya sebagai calon guru untuk menciptakan kelas yang kaya akan literasi, karena diharapkan melalui ini dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar literasi. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi dengan cara mengembangkan kemampuan diri dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan di sekolah dasar. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya melakukan upaya-upaya yang mendukung pemahaman. Upaya tersebut seperti membaca materi yang terdapat pada tahapan eksplorasi konsep, menonton video dari YouTube, dan membaca referensi lain. Selanjutnya, artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti hasil refleksi pengalaman belajar. Di sini saya menggunakan artefak dalam tugas UAS. Berikut saya bukakan. Ini tugas UAS yang sudah saya buat berupa pembuatan buku panduan literasi. Dalam buku panduan literasi di sini, saya membuat tentang kegiatan Gebiar Literasi Budaya. Deskripsi kegiatannya, program ini merupakan kegiatan berliterasi yang melestarikan budaya daerah. Jadi setiap kelas diberikan kebebasan untuk memilih budaya yang ada di sekitar lingkungan. Masing-masing kelas membuat skenario untuk memperkenalkan budaya mereka. Peserta didik bisa membuat narasi pendek yang dibacakan selama pertunjukan berlangsung agar informasi tentang budaya tersebut tersampaikan dengan baik. Peserta didik akan memperagakan dongeng atau apa yang mereka pilih
di tengah lapangan dan disaksikan oleh seluruh peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan guru. Peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan kostum dan properti yang akan digunakan. Untuk alokasi waktunya bisa di setiap 1 semester sekali, dan target kegiatan ini untuk kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Untuk langkah-langkah kegiatannya seperti ini. Pertama, peserta didik memilih tema yang akan ditampilkan. Setelah itu, siswa bisa mengambil judul. Yang ketiga, siswa dikenalkan dengan budaya yang ada di sekitar, dan siswa diajak untuk berpikir bagaimana cara menampilkan budaya dan menarasikannya. Setelah memilih tema, siswa mempersiapkan diri dengan berlatih dan mempersiapkan kostum dan properti. Selanjutnya, pertunjukan langsung gebiar literasi budaya dilakukan di halaman sekolah dengan disaksikan seluruh warga sekolah. Kegiatan ini dapat membangun rasa percaya diri peserta didik dan sebagai ajang untuk merayakan keragaman cerita dan budaya. Penilaian yang diambil dalam kegiatan gebiar literasi budaya berupa penilaian observasi selama proses pemilihan tema hingga pertunjukan. Penilaian unjuk kerja saat pelaksanaan pertunjukan. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Karena artefak tersebut merupakan tugas UAS yang mana saya diminta untuk membuat buku panduan. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Seluruh bagian dari artefak tersebut mendukung refleksi saya. Di dalam buku panduan tersebut, saya menentukan strategi dan kegiatan yang baik untuk meningkatkan minat literasi peserta didik menggunakan budaya yang dekat dengan peserta didik. Yang selanjutnya, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Perubahan yang akan saya lakukan di mana seorang guru harus terus berupaya mengembangkan kecakapan literasi diri. Pembelajaran literasi ini perlu mendapatkan perhatian dari guru. Dalam pelaksanaannya, guru harus memperhatikan kebutuhan, minat, latar belakang, serta usia siswa. Untuk kedepannya, saya akan meningkatkan dan mengembangkan lingkungan yang kaya akan literasi dengan menggunakan faktor pendukung yang ada, sehingga tingkat lingkungan literasi di lingkungan sekolah dapat berjalan dengan maksimal dan bertambah baik pada ekosistem belajar. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh Mbak Munif. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Oke. Baik, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang refleksi pada mata pelajaran prinsip pengajaran dan asesmen 2. Yang pertama, pengalaman yang berguna dan menarik bagi saya yaitu adalah mempelajari setiap topik mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Dimulai dari topik 1 yang mempelajari prinsip
understanding by design dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Kemudian asesmen sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian topik 2 mengenai telaah kesesuaian pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pendekatan teaching at the right level. Dan topik terakhir yaitu mengenai perancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Pengalaman belajar apa yang menarik pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Pengalaman belajar pada mata kuliah PPA 2 menurut saya berguna dan tidak ada yang kurang menarik karena melalui mata kuliah ini saya mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang baru. Dari mata kuliah PPA 2 saya mendapatkan pengalaman baru untuk menyusun perangkat ajar dengan pendekatan UBD, TARL, dan CRT, serta praktek pengimplementasiannya di dalam kelas. Kemudian, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Selama kegiatan pembelajaran PPA 2, saya tidak menemukan pengalaman yang menarik dan tidak berguna. Semua pengalaman yang saya alami menarik dan berguna karena dapat menambah pengetahuan baru bagi saya dan dapat diimplementasikan langsung dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Dalam mempelajari PPA 2, seluruh pengalaman belajar yang saya dapatkan semuanya adalah pengalaman yang berguna. Tidak ada pengalaman yang tidak menarik dan tidak berguna bagi saya sebagai calon guru. Hari ini dikarenakan berkat pengalaman belajar tersebut, saya memperoleh banyak pemahaman baru dan terlatih dalam mengajar di kelas karena di mata kuliah PPA 2 ini langsung dipraktekkan di kelas dan dapat menjadi bekal saya ketika nanti menjadi guru setelah lulus dari PPG Prajabatan. Kemudian apa yang telah terjadi? Dalam mata kuliah PPA 2 ini memberikan banyak pengalaman baru dalam dunia pendidikan, terutama dalam menjadi seorang guru. Pak Meme. Dia pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Saya juga terlatih dalam mengajar di kelas karena mata kuliah PPA 2 ini langsung dipraktekkan di kelas dan dapat menjadi bekal saya ketika menjadi guru setelah lulus dari PPG Prajabatan. Yang kedua, mengapa hal tersebut terjadi? Prinsip pengajaran dan asesmen memiliki 3 topik pembahasan yang kesemuanya penting bagi seorang calon guru untuk memahami semua isi topik tersebut. Materi diterapkan di kelas, kemudian pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas, di antaranya adalah pendekatan CRT atau pendekatan berbasis budaya, dan juga strategi pembelajaran dengan menggunakan TARL atau sesuai dengan tingkat atau level dari peserta didik. Yaitu artefak pembelajaran. Saya menggunakan contoh modul ajar yang saya gunakan pada bagian topik 2 TARL. Berikut ini adalah modul yang saya sini adalah modul IPAS dengan berbasis TARL dan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini peserta didik secara berkelompok berdasarkan gaya belajar dan tingkat kognitifnya mengerjakan lembar kerja yang sudah sesuai dengan atau kognitif dan gaya belajarnya. Selanjutnya yaitu alasan memilih artefak. Pada artefak ini saya pilih karena dapat berguna
dan dapat dipelajari untuk meningkatkan pengetahuan saya ketika menjadi seorang guru. Hal tersebut terlihat dari pembuatan modul ajar TARL dan pada eksplorasi konsep bagian TARL. Hal ini dapat menjadikan saya lebih baik dalam proses perencanaan pembelajaran TARL. Kemudian, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Artefak yang saya pilih untuk mendukung hasil refleksi saya yaitu modul ajar dan telaah TARL. Karena dengan adanya modul ajar dan telaah TARL membantu saya dalam perencanaan menggunakan pendekatan teaching at the right level. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan ada presentasi dari Mbak Ulia. Dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelumnya putus mendengar suara saya. Putus-putus nggak ya? Dengar. Bocor nggak sih suaranya? Putus, Mbak. Putus-putus. Oh, udah enggak. Sekarang aman, Mbak. Baik, selamat siang teman-teman semua. Saya Ulia Dewi Saputri. Saya akan menyampaikan presentasi mengenai refleksi pembelajaran sosial emosional. Nah, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang berguna dan menarik dalam mata kuliah PSE ini yaitu mempelajari pembuatan modul ajar yang menerapkan konsep sosial emosional atau KSE yang kemudian saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di PPL 2 ini. Nah, hal yang menarik menurut saya itu menonton film yang menggambarkan contoh KSE atau PSE dari seorang guru, dan hal itu membantu saya dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Lalu, pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik? Pengalaman belajar pada mata kuliah ini sebetulnya semuanya bermanfaat atau berguna karena tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu dalam pengaturan diri untuk menjadi seorang guru. Namun, ada bagian yang kurang menarik menurut saya, itu pada bagian teori-teori dan istilah yang sulit dipahami, seperti MC2, kesadaran diri, pengelolaan diri, dan juga ada video-video yang berbahasa Inggris yang membuat saya bingung dalam memahaminya. Selanjutnya, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Menurut saya tidak ada. Semua materi berguna. Saya mendapatkan pemahaman tentang bagaimana guru mengendalikan emosi dan keterampilan lain yang diperlukan untuk menjadi seorang guru yang baik. Seperti contohnya empati dan kepedulian terhadap peserta didik, terhadap teman sejawat, teman sama guru, atau masyarakat sekitar lingkungan sekolah, maupun dengan wali murid. Saya juga memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan ini dalam praktik lapangan di sekolah. Selanjutnya, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna pada mata kuliah PSE ini tidak ada, karena semua materi yang saya pelajari dari topik 1 sampai dengan topik 5 itu sangat berguna, terutama penerapan PSE dengan teknik stop dalam pembelajaran di kelas. Nah, apa yang telah terjadi? Jadi dalam perkuliahan PSE,
saya belajar banyak hal, yaitu dari topik 1 hingga topik 5. Untuk topik 1 yaitu tentang kompetensi sosial emosional berdasar kerangka Collaborative for Academic Social and Emotional Learning atau CASEL. Topik ini membahas definisi dari PSE, juga komponen-komponen PSE, yaitu ada 5, tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan juga keterampilan sosial. Untuk yang topik yang kedua, peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau CASEL. Di topik 2 ini, saya menerapkan konsep sosial emosional dengan membuat rancangan pembelajaran dengan teknik STOP. Lalu untuk topik yang ketiga yaitu experiential learning, itu pembelajaran membahas tentang pembelajaran yang berbasis pengalaman. Saya diminta membuat rancangan pembelajaran. Dan topik yang keempat yaitu experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional. Di sini saya mengimplementasikan rancangan pembelajaran pada topik 3 yang sudah dibuat tadi. Dan yang terakhir adalah topik 3 yaitu school well-being, yaitu membahas tentang kondisi sekolah yang membahagiakan dan nyaman bagi peserta didik. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut terjadi karena saya telah mempelajari semua materi dalam mata kuliah ini, sehingga saya sebagai calon guru nantinya dapat membuat modul ajar atau merancang pembelajaran sosial emosional sesuai dengan kerangka CASEL dan dapat menerapkannya di dalam kelas. Lalu untuk artefak pembelajarannya, saya memilih 2. Yang pertama yaitu aksi nyata pada topik 1, dan yang kedua aksi nyata pada topik 3. Aksi nyata topik 1, saya membuat video pembelajaran dengan muatan PSE dengan teknik STOP, dan untuk aksi nyata di topik 3, itu saya membuat sebuah rancangan pembelajaran. Alasan kenapa saya memilih artefak ini, karena saya paling tertarik dan merasa tertantang ketika mendapatkan tugas praktik tersebut. Pada artefak aksi nyata topik 1, saya mengimplementasikan rancangan pembelajaran yang telah dibuat di kelas dalam bentuk sebuah video. Kemudian dalam aksi nyata yang ada di topik 3, saya membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar yang menerapkan experiential learning. Bagian mana, artefak mana yang mendukung hasil refleksi? Bagian artefak yang mendukung hasil refleksi saya yaitu pada pembuatan rancangan pembelajaran dan konten video pembelajaran dengan teknik STOP di dalamnya. Jadi di dalam video tersebut itu memberikan gambaran konkret tentang bagaimana konsep-konsep pembelajaran sosial emosional diterapkan dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, cek. Teman-teman mendengar saya nggak ya? Dengeran, Mbak. Dengeran, Mbak. Baik, Dengar, Mbak. mungkin ada tanggapan dari teman-teman atau mungkin kita akhiri pembelajaran mata kuliah seminar PPG hari ini. Mungkin cukup, Mbak. Baik, teman-teman, kita tutup dengan doa. Kita sejenak menundukkan kepala. Saya pimpin untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, dan ajarkan kami mengenai apa yang bermanfaat untuk kami, dan tambahkan ilmu terhadap kami, sehingga kami bisa mengimplementasikannya dengan baik. Ya Allah, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kesehatan sehingga kami bisa melaksanakan perkuliahan online hari ini, dan juga berkahilah kegiatan kami pada sore hari ini. Dan jika ada teman-teman yang berada di luar
sedang berada di luar rumah, jika ingin kembali ke rumah, semoga diberikan perlindungan dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, mungkin bisa keluar dari room Zoom ini.